Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, nama aku Dewi Nafis Maulida dari SMA Negeri 1 Lasem. Kali ini aku akan mendongeng dengan judul Asal-muasal Desa Saleh. Alkisah, di kerajaan Mataram lahirlah seorang bayi laki-laki yang sangat tampan. Ia bernama Panji Bagus. Tapi teman-teman, Panji Bagus tidak terlahir sempurna. Ia tidak memiliki kedua tangan. Hal tersebut membuat kedua orang Panji Bagus berniat untuk menyerahkannya kepada seorang kiai yang hidup di belantara hutan. Aku serahkan anakku ini untuk kau rawat. Apa maksudmu? Kau tidak bisa seperti itu. Ia adalah anakmu, darah dagingmu. Aku tahu, namun aku tak bisa menerimanya. Ini demi kehormatan kerajaan. Keterlaluan! Kau tega membuang anakmu sendiri. Kau jahat. Kau tak punya hati. Emosi kiai membludak, hingga mereka pun meninggalkan Panji kecil yang malang itu untuk diurus oleh kiai. Tahun demi tahun berganti. Panji kecil tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan dan bijaksana. Ia juga memiliki satu keistimewaan. Ia mempunyai suara yang merdu ketika memandangkan azan. Konon katanya, ketika ada ibu-ibu yang sedang memasak, mereka berhenti mengaduk wajan. Ketika ada bapak-bapak yang sedang mencangkul, mereka berhenti mengayunkan cangkulnya. Semuanya terpaku, hingga warga pun mencari siapa pemilik suara itu. Hingga akhirnya mereka pun tahu pemilik suara itu adalah Panji Bagus. Mereka pun tahu kekurangan Panji Bagus. Namun teman-teman, kekurangannya tidak membuat mereka untuk tidak menerimanya. Masyarakat pun tetap menerima Panji Bagus dengan hati yang tulus. Suatu hari, Panji Bagus sangat merasa rindu dengan kedua orang tuanya. Ia pun meminta restu dari kiai untuk pergi menemui kedua orang tuanya. Dengan kedua tangan yang tidak ada dan jalan yang sedikit pincang, ia berjalan beribu-ribu kilometer untuk menemui kedua orang tuanya. Namun teman-teman, setelah ia mendapati kerajaan orang tuanya, bukan pelukan hangat yang ia dapatkan, melainkan sebuah penolakan. Siapa kau? Aku tak sudi punya anak seperti kau. Apa maksudmu, ayah? Aku adalah anakmu, ayah. Darah dagingmu, ayah. Tidak, aku tidak ingin menerimamu. Pergi kau dari sini. Pergi, pergi, pergi. Melihat itu, Ibu Panji Bagus merasa sangat iba. Ia pun mengajukan satu persyaratan yang sangat susah untuk diwujudkan. Sudah, cukup. Bagus, jika kau benar anak kami, kembalilah ke tempat asalmu, Bagus. Tanamlah biji pohon jimbun. Jika ia tumbuh besar, maka kami akan mengakuimu sebagai anak. Dengan sisa harapan, Panji Bagus pun kembali ke tempat asalnya dan menanam biji pohon jimbun. Tahun demi tahun berganti. Pohon jimbun yang Bagus tanam pun tumbuh dengan subur dan menjulang tinggi. Dengan kebahagiaan, ia pun meminta restu pada kiai lagi untuk pergi menemui kedua orang tuanya. Namun teman-teman, ternyata
Ternyata Bagus mendapat kabar jika orang tuanya telah meninggal sejak lama. Mengapa Tuhan? Mengapa kau tak pernah mengijabah doaku? Mengapa aku selalu menunggu kepastian dan tidak tahu kapan akan terkabulkan? Hati Bagus hancur berkeping-keping. Kemudian ia kembali ke tempat asalnya dan diterima baik oleh cinta masyarakat di sana. Dari situlah teman-teman lahirlah kata sale, yang dalam bahasa Jawa bali asale, yang artinya kembali asalnya. Dari cerita ini kita dapat mengetahui bahwa kekurangan seseorang bukan menjadi halangan untuk menutupi kemuliaannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.